Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan ngaos kitab Ihya Ulumuddin halaman 56 juz 1 atau jilid 1. Al-wadhifatu tsalitsatu, tugas yang nomor 3. Tugasnya seorang muallim, seorang mursyid, seorang guru. Itu bagaimana tugasnya yang sebenarnya? Alla yada'a min nushil muta'allimi syai'an wa dhalika bi an yamna'ahu min at-tasaddi li rutbatin qabla istihqaqiha wa at-tashahhul bi 'ilmin khafiyyin qabla al-faraghi min al-jali. Tugas yang ketiga, tugasnya seorang mursyid, seorang muallim, itu tidak boleh sedikit meninggalkan nasihat kepada muta'allimnya, kepada santrinya, kepada muridnya. Jadi seorang guru itu tidak boleh melewati sebentar saja untuk tidak memberikan nasihat. Jadi kalau ada kiai kita, guru kita, kemudian ustadz kita, muallim kita, kenapa kok selalu ngasih nasihat? Karena memang sarannya dalam kitab Ihya tidak boleh melewati sedikit pun untuk memberikan nasihat. Contohnya kayak gimana? Contoh, hendaknya dilarang santri tadi atau muta'allim tadi untuk at-tasaddi li rutbatin. Apa at-tasaddi li rutbatin itu? Menghadapi satu pangkat, menerima jabatan, tapi ia belum layak untuk mendapatkan jabatan itu sendiri. Contoh misalnya, Ustadz, saya ini mau jadi seorang ustadz dalam bidang ilmu ini. Gurunya tahu, muallimnya tahu kalau murid ini pasti belum layak untuk level sana. Maka perlu sang guru untuk mengingatkan kepada murid, kamu belum layak ke sana untuk saat ini. Tidak tahu kalau beberapa hari lagi, beberapa bulan lagi, 1 bulan, 1 tahun, insya Allah kamu layak. Kalau sekarang kamu masih belum layak. Ini juga harus diingatkan. Atau santrinya ini sibuk at-tashaghul bi'ilmin khafi, ilmu-ilmu yang levelnya masih sama, daqiq, mendalam, seperti itu. Padahal dia dengan ilmu yang konkret dia masih belum selesai, belum finish. Contoh, imam ini rukunnya tayammum itu tidak tahu, tapi malah imam itu berbicara tentang hikmahnya tayammum. Nah, rukun aja belum selesai. Seperti itu. Yang konkret dulu, baru hikmahnya dicari. Karena ngomong hikmah ini kan sifatnya lebih mendalam. Seperti itu. Paham ya? Yes. Atau contoh misalnya dalam urusan sholat. Syarat rukunnya sholat ini kan urusannya zahir, jali, jelas. Imam malah berbicara, kenapa sih Allah Ta'ala menyuruh kita membaca Al-Fatihah? Ya tahu, apa di balik Fatihah? Kok bisa? Rahasianya apa? Kenapa ketika kita misalnya membaca sujud, bacanya ini, rukuk bacanya ini? Apa di balik itu? Padahal syarat rukunnya salat yang jali dia belum selesai, belum hatam, malah mikirnya ke sana. Maka seorang guru harus mencegahnya. Kamu belum levelnya. Wong jurmiyah belum selesai, malah bertanya terkait dengan apa yang ada dalam kitab Alfiyah. Itu. Ngapain kamu, Mam? Ini sibuk menggali Alfiyah. Padahal jurmiyah kelotok. Nah, begitu. Paham ya? Summa yunabbihuhu ala anna al-gharda bi talabil ulum al-qurbu ila Allah Ta'ala dunar riyasa wal mubaha wal munafasa. Kemudian guru mengingatkan, tanbih, memberikan tanbih, peringatan kepada santri tadi, bahwasannya tujuan mencari ilmu-ilmu ini, untuk apa ngaji-ngaji ini? Kenapa kau harus ngaji? Kenapa kau harus ngikut kajian ini? Tujuannya yaitu adalah mendekatkan diri kepada Allah, bukan mencari kekuasaan, bukan pengen disanjung orang, bukan ingin bersaing, bukan ingin berlomba-lomba.
Bukan. Tapi betul-betul kita ngaji ini tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena berpikir sebentar saja dibandingkan ibadah sekian lama, dibandingkan kamu sholat sekian lama, berpikir dengan ilmu itu pahalanya lebih besar. Seperti itu. Jadi ngaji ilmu ini justru kita sedang bertakarrub kepada Allah. Makanya kalau ngaji itu libur, sebenarnya ada jatah takarrub kita hilang. Seperti itu. Wa yuqaddimu taqbiha dzalika fi nafsi bi aqsa ma yumkinu. Falaysa ma yuslihuhu al-alimu al-fajiru bi aktsara mimma yufsiduhu. Kemudian yuqaddimu taqbiha dzalika. Seorang muallim, seorang ustadz, guru, kiai, hendaknya dia menyajikan apa? Pencelaan terkait dengan hal itu kepada diri seorang muta'allim. Sofi, kalau kamu tujuan ilmunya kayak gitu, kamu ini termasuk orang yang terlaknat. Kamu itu adalah orang yang akan sulit untuk diselamatkan. Ini namanya takbih, penjelek-jelekan, penyela-nyelaan kepada santrinya yang bernama Sofi. Itu penting, seperti itu. Bahkan bi'aqsama yumkin, semaksimal mungkin. Bukan hanya disindir, bi'aqsama yumkin, seperti itu. Kamu itu ngapain kamu mendalam ilmu itu? Kamu loh, wudu aja nggak jelas, sholat aja nggak jelas, kamu masih belepotan. Ilmu nggak penting itu, neraka itu. Perlu kayak gitu. Seperti itu perlu. Kenapa? Falaysa ma yuslihuhu al-alimul fajir bi aktsara mimma yufsidu. Apa yang dibenahi oleh orang yang berilmu tapi dia jahat. Ya tahu? Bi aktsara mimma yufsidu, lebih banyak daripada yang dia rusak. Kalau saya punya santri yang namanya Sofi yang liar kayak gini, dikasih tahu dia alim tapi tujuannya cari jabatan, pengen disanjung orang. Sudah dilarang, sudah diarahkan. Kemudian sudah saya jelek-jelekkan. Lalu saya jelaskan kepada Sofi, Sofi, kamu ini orang alim tapi ini kamu jahat. Apa yang kamu benahi kelak tidak lebih besar daripada yang kamu rusak. Endingnya kamu lebih banyak merusaknya daripada kamu lebih banyak membenahinya. Jadi alim itu juga ketika dia jahat, waduh, maka lebih lihat lagi karena dia sudah punya tahu ilmunya kan, seperti itu. Coba. Nah, ini lebih meningkat lagi. Fa in alima min batinihi. Jika seorang mursyid tadi itu tahu dari batinnya. Nah, ini sudah mursyidnya luar biasa. Jika mursyidnya itu tahu dari batinnya santri ini, kok saya lihat santri ini secara batin kok begini. Nah, begitu. Tahu berarti kan sang guru tadi, sang kiai tadi, annahu la yatlubul ilma illa lidunya. Ia itu ngaji ke sini, ngaji kitab ini, kitab A, kitab B, kitab C, kitab D. Ternyata Sofi ini secara batinnya tujuannya cuma satu, uang dan dunia. Itu dalam penemuannya seorang kiai. Oh, ternyata Sofi ngaji ke sini ini isinya uang semua ternyata. Ngaji fikih, uang. Ngaji tafsir, uang. Ngaji nahu, uang. Pengen jadi dosen ternyata. Dilihat di belakangnya karena ada rupiah. Ngaji fikih, pengen ikut bahsul masail, biar diundang orang dikasih uang transport. Uang semua ternyata tujuannya Sofi ini. Maka bagaimana seorang kiai dalam kondisi ini? Nazara ilal ilmi alladhi yatlubuhu. Maka seorang kiai ini harus melihat ilmu apa yang ia perdalam. Fa in kana huwa ilmul khilaf. Ya tak? Fa in kana huwa ilmal khilaf fil fiqhi wal jadal. Fa in kana huwa ilmal khilaf fil fiqhi wal jadala fil kalami wal fatawi fil khusumat wal ahkam fayamna'uhu min dhalik fa inna hadhihi
fa inna hadhil uluma laysat min ulumil akhirah wala minal ulumil lati qila fiha ta'allamna al-ilma li ghairillah fa aba al-ilmu ayyakuna illa lillah. Dilihat, seorang guru itu akan melihat, oh murid saya ini ngaji apa sih sebenarnya yang ia perdalam. Oh ternyata dia itu ngajinya tentang urusan khilafiyah antara madhab, antara ulama dalam urusan fikih. Ternyata dia menggali urusan perdebatan dalam ilmu kalam atau ilmu fatwa-fatwa terkait dengan perdebatan dan beberapa hukum. Setelah tahu ternyata santri yang bernama Sofi itu menggeluti di bidang fikih dan tujuannya adalah uang. Kemudian santri yang satunya namanya Fahrul mendalami ilmu kalam, tujuannya pengen debat, pengen dapat uang. Maka sang kiai tadi harus bagaimana? Harus mencegahnya. Sudah, kamu tidak usah ngaji itu, karena kamu tujuannya dunia. Yes. Apakah alasan karena itunya? Di antaranya ya. Tapi alasan yang paling konkret, Sofi, kamu kalau mendalami fikih dan urusannya uang, Fahrul kamu mendalami urusan teologi ilmu kalam, tujuannya uang. Jangan itu. Kenapa? Itu bukan ilmu akhirat. Wes, seperti itu. Berarti kalau ilmu akhirat boleh. Ada ilmu termasuk bagian ilmu akhirat, tapi tujuan kamu untuk uang. Nah itu dibiarkan. Contoh, kamu mempelajari ilmu tafsir. Tafsir ini kan urusan untuk memberikan nasihat kepada orang lain. Tapi tujuannya santri tadi uang kan? Nah ini dibiarkan. Kok bisa begitu? Nah, biar nyambung, nanti keterangannya ada di bawah. Karena kalau Sofi yang didalami ilmu tafsir, kemudian dia menjadi seorang orator, jadi dai, masih ada harapan nanti di tengah perjalanannya Sofi sadar. Saya sering ngasih mauidhah kepada manusia dengan tafsir Al-Quran ini, tapi semuanya hanya cari amplop. Sudah, sekarang saya tidak. Karena ilmu tadi ilmu akhirat. Jadi ada harapan Sofi sembuh di pertengah perjalanan. Tapi kalau fikih kamu tidak sembuh-sembuh masalahnya. Duit terus. Karena bukan ilmu akhirat. Coba mendalami tafsir, awal mungkin tujuannya uang, tapi pada satu saat kamu akan taubat. Nah, kira-kira begitu. Lebih lengkapnya kita lanjutkan. Kemudian Sofi jangan mendalami ilmu fikih dan Fahrul jangan mendalami ilmu kalam. Itu bukan ilmu akhirat. Kemudian itu juga bukan ilmu yang di situ ada pepatah. Pepatah ini yang terkenal adalah ta'allamnal ilma li ghairillahi fa'aba al-ilmu ayyakuna illa lillah. Ini dalam satu riwayat, statement ini disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu dulu itu Sofi, dia mencari ilmu itu, ilmu agama, ilmu akhirat itu dalam satu riwayat Imam Al-Ghazali memang cari uang. Makanya bahasanya kan begini, ta'allamna, kami belajar al-ilma ilmu li ghairillahi, bukan karena Allah. Tapi apa lanjutannya? Fa'aba al-ilmu, ternyata ilmu yang tidak mau. Ilmunya tidak mau diajak urusan uang. Ayyakuna illa lillah, dia justru maunya untuk karena Allah. Jadi awal-awal tujuannya fulus memang duniawi, tapi lama-kelamaan akhirnya tujuannya semata-mata karena Allah. Sofi, ilmu itu bukan ilmu yang masuk dalam statement ta'allamnal ilma li ghairillah fa'abal ilmu illa ayyakuna lillah. Kan seperti itu. Ilmu fikih tidak masuk, ilmu khilafiyah tidak masuk, kata Imam Al-Ghazali. Kenapa kok tidak dimasukkan? Karena ilmu ini bukan ilmu akhirat. Nah seperti itu. Wa innama dzalika ilmu tafsir wa ilmu hadits wa ma kana al-awwaluna yastaghiluna bihi min ilmi al-akhirah wa ma'rifatu akhlaqin nafsi wa kayfiyatu tahdhibiha. Fa idza ta'allamahu talib wa qasada bihi dunya fala ba'sa ayyatrukahu. Terus ilmu akhirat versi Imam Ghazali itu ilmu yang seperti apa?
Ilmu tafsir, kamu ngaji ayat Al-Quran dihafalin, kamu mengkaji tafsirnya. Misalnya ada ayat bunyinya begini, tafsirannya gimana katanya ulama. Nah seperti itu. Ada ayat misalnya ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, ayatnya. Kemudian tafsirnya gimana? Itu ilmu akhirat. Atau ngaji ilmu hadis, itu ilmu akhirat. Wa ma kana al-awwaluna yastaghiluna bihi min ilmi al-akhirah, dan juga ilmu-ilmu yang dikaji oleh orang-orang generasi terdahulu dari ilmu akhirat. Juga termasuk ilmu akhirat adalah mengenali akhlaknya jiwa, akhlaknya diri, dan bagaimana cara membersihkan diri dan jiwa ini. Fa idza ta'allamahu talib, jika santrinya mengkaji ilmu ini, wa qasada bihi dunya, dan tujuannya uang, amplop, dunia, fala ba'sa ayyatrukahu, tidak apa-apa meskipun dibiarkan. Dilihat, saya melihat batinnya Sofi isinya rupiah semua, tapi yang ia dalami tafsir dengan ilmu akhirat. Ilmu tasawuf ternyata tujuannya uang. Ngaji ihya ternyata tujuannya uang dalam batinnya Sofi. Dibiarkan saja. Kok bisa seperti itu, malah dibiarkan dalam hal ini? Fa innahu yusmiru lahu tam'an. Kalau dalam salah satu redaksi ya yatashammaru lahu tam'an, atau maknanya yatahayya li husulihi tam'an fil wa'di wal istitba'i. Kenapa? Karena Sofi tadi mengkaji ilmu tafsir dan yang lain tadi ilmu akhirat, dia itu sedang menyiapkan diri untuk mendapatkan ilmu tadi. Tujuannya apa? Tam'an fil wa'di wal istitba'i. Yang diharapkan oleh Sofi menjadi seorang orator, seorang dai, seorang khatib, sehingga bisa memberikan mau'izah, dapat uang, atau nanti bisa mendapatkan pengikut yang banyak, dapat uang. Kenapa kok dibiarkan? Walakin qad yatanabbahu fi athna'il amri au akhirihi. Tapi terkadang santri ketika yang dikaji adalah ilmu akhirat, meskipun tujuannya adalah uang dunia, itu terkadang ia itu bangkit, sadar, ingat, kenapa kok saya cari uang dengan ilmu ini? Nah, karena bangkit itulah nanti harapannya dia fokus dekat kepada Allah, karena memang ilmunya luar biasa. Apa sisi luar biasanya ilmunya tadi? Idh fihi al-ulumul mukhawwifatu minallahi ta'ala al-muhriqatu lid-dunya al-mu'azzimatu lil-akhirah, wa dhalika yushiku an yu'addiya ila as-sawabi fil akhirah hatta yatta'idhu bima ya'idhu bihi ghairu. Karena dalam ilmu tafsir tadi, ilmu akhirat tadi, di situ itu banyak ilmu-ilmu yang menakutkan. Coba kamu baca tafsir Al-Quran, sedikit-sedikit diperintah, dilarang. Kan ilmu penuh hal-hal yang menakutkan. Awas, ya toh? Kabur maqtan indallahi an taqulu. Kan begitu. Qad aflahal mu'minun, ya toh? Wa may ya'mal mithqala dzarratin. Oh, medeni kan? Jadi kemungkinan Sofi sadar itu sangat kuat. Kemudian di situ juga ada ilmu yang al-muhariqatu lid-dunya, akan merusak tatanan dunia. Kamu kalau sudah baca Al-Quran, baca tafsir, baca hadis, wah bisnismu sudah selesai, sudah dihancurkan. Kenapa? Lagi-lagi urusan takdir. Lek kamu masuk neraka, apa gunanya kamu kaya? Oh selesai sudah, gak begitu semangat bisnis. Kan begitu. Dan sangat mengagungkan urusan akhirat. Jelas urusan surga, ya, jannatun tajri. Jannatun tajri. Oh, hafal ya, urusannya surga, kan begitu. Urusan akhirat. Wadzalika yushiku ayu adya ila shawabi fil akhirah. Dengan mengkajinya ilmu itu, maka yang
maka santri tadi ya toh, dia mendekati untuk melaksanakan pada yang benar. Mungkin hari ini Sofi dengan tafsirnya, dengan hadisnya, tujuannya mencari amplop besar, tapi ada harapan karena sering berdalil akhirnya hafal, dia sadar, aku ini dalil ini tok malah saya nanti yang masuk neraka duluan. Akhirnya bangkit, taubat. Tapi kalau fikih, kamu kapan tobatnya? Oh, nggak dimarahi kamu, cuma berbicara ini hukumnya gimana, haram, halal, boleh, sah, nah, gitu. Yes. Hatta yatta'idhu bima ya'idhu bihi ghairah. Bima ya'idhu bihi ghairah menjadi maf'ul bihnya ya'idhu. Hatta yatta'idhu, hingga ia mengambil pelajaran, mengambil nasihat, bima ya'idhu bihi ghairah, dengan apa yang ia nasihatkan kepada yang lain. Bolak-balik kamu menasihati orang lain, akhirnya kamu sendiri kan yang terkena nasihat. Jangan pacaran. Jangan pacaran. Jangan pacaran pojok. Nah, seperti itu. Lama-lama ternyata awalnya dia tujuannya uang. Saya nanti kalau berpidato tentang jangan pacaran kan dapat amplop. Lama-kelamaan dia mau pacaran sendiri juga mikir, ya maksud saya pacaran, saya sering mengatakan jangan pacaran. Nah begitu. Medeni loh. Makanya kalau ilmu yang urusan tafsir, urusan mau'idhah, tujuannya uang, tafadhol, biarkan. Berarti kalau kamu ketemu misalnya para dai diundang, ya loh, diundang, kemudian ngisi pengajian, dikasih amplop, justru versi Imam Al-Ghazali biarkan. Jangan kamu larang, kamu malah sok-sok kadang. Temennya imam namanya Imam Syafi'i Al-Mu'asir yang modern kan, jadi dai, jadi kiai haji imam yang ngisi ceramah, kemudian kamu komplain apa, mam kamu cuma cari uang, sok-sokan kamu kan kamu nggak, karena nggak bisa sebenarnya. Lo biarkan, gurunya aja membiarkan. Lo kenapa kok dibiarkan imam lo? Meskipun alim dengan tafsir, hafal Quran ayat ini, hadis sekian-sekian, tapi tujuannya cari uang kiai, lo biarkan. Hari ini mungkin imam belum sadar, tapi besok akan sadar dengan mau'idhah yang ia sampaikan. Kalau Fahrul saya larang dia belajar fikih, tujuannya dunia. Kenapa? Nggak tobat-tobat dia. Karena ilmu fikih nggak bikin orang taubat. Seperti itu kan? Ya kan? Yes. Jadi kalau mengkaji ilmu akhirat tujuannya duniawi, tidak apa-apa, besok kamu akan taubat. Yes. Kemudian wa yajri hubbul qabuli wal jah majral habbil ladzi yunsaru hawalail fakhi liyuqtana sabihi at-tayr. Akhirnya cita-citanya Sofi yang dulu tadi, kan Sofi itu kan pengen disanjung orang. Makanya dia mengkaji apa? Ilmu tafsir tadi kan, ilmu akhirat tadi, mengkaji ilmu akhlak, pengen disanjung orang. Akhirnya ketika Sofi bangkit, maka al-qabul, sifat responnya manusia, ya Sofi kamu ini orang alim hebat, pidatonya fasih. Kemudian dia kasih pangkat, dikasih gelar Kiai Haji Sofi al-alim al-allama. Akhirnya apa? Sofi itu menjadikan penerimaan, respon besar dan pangkat yang diberikan manusia di saat Sofi sudah bangkit, maka itu sama dengan posisinya biji. Biji yang bagaimana? Biji yang ditebarkan di mana? Di kanan kirinya jebakan, liyuqtana sabihi tayr, agar diterkam, agar dimakan oleh at-tayr, burung. Berarti kamu sudah tidak membutuhkan sambutan ketika kamu sadar. Posisi sambutan, sanjungan, responnya umat ketika itu sama dengan apa itu? Biji yang dibuat pakannya, jebakannya burung. Bernilai biji itu? Katakanlah biji jagung lah. Kamu pengen menangkap burung apa biasanya kalau jagung? Merpati. Ya burung merpati lah. Pengen nangkap burung merpati, di sini ada jebakannya, kemudian umpannya adalah biji tadi. Sanjungan ketika kamu bangkit tadi, ketika kamu sudah sadar dengan ilmu yang sudah
kamu ambil nasihatnya, maka respon-respon umat, kemudian sanjungan umat, pangkat yang diberikan oleh umat itu posisinya sudah bagaikan biji atau umpannya burung merpati. Bernilai kan? Tidak bernilai, karena kamu ketika itu sudah bangkit untuk takarrub kepada Allah. Tapi ketika kamu tidak bangkit, ya tidak, uang kan begitu. Seperti itu. Luar biasa Imam Al-Ghazali ini. Wa qad fa'ala Allahu dzalika bi'ibadihi idz ja'ala as-sahwata liyasila al-khalqu biha ila baqa'in nasli. Ya. Karena Allah Ta'ala sudah melakukan hal itu, Imam, kepada hamba-hambanya. Gimana Allah Ta'ala melakukan hal itu? Allah Ta'ala menciptakan syahwat. Syahwat itu ya toh? Tujuannya apa ternyata kalau dipahami? Syahwat itu liyasilal khalqu biha ila baqa'in nasli. Akhirnya makhluk ini nanti menjadi eksis, punya keturunan. Ya toh? Syahwat ini tujuannya itu kelihatannya kenapa Allah Ta'ala itu menciptakan syahwat. Syahwat itu menjadikan Sofi suka sama Evin misalnya. Kamu lihat Evin kayaknya bangkit semua itu kan. Rambut bangkit semua. Bahkan kacamata bolak-balik saking syahwatnya itu kan. Ikut syahwat mungkin kacamatanya itu kan. Nah, itu syahwat itu ada tujuan di balik itu. Apa? Baqa'in nasli gitu. Syahwat ini ketika kamu tidak ada sarana menikah, syahwat ini maknanya liar apa enggak? Ya. Liar, tapi kalau kamu fasilitasi dengan pernikahan, indah apa liar? Indah. Oh, indah. Atau keindahan yang gaya liar ya. Nah, seperti itu gitu. Wa hulika aidan hubbul jahi liyakuna sababan li ihya'il ulumi. Sama juga misalnya Sofi itu kenapa sih kok dijadikan cinta kepada pangkat? Kamu jangan hanya melihat titik di cinta pangkatnya. Kenapa? Karena dengan kecintaannya Sofi pada pangkat ada sama dengannya. Gara-gara Sofi punya cita-cita pangkat itu, akhirnya Sofi semangat untuk menggali ilmu. Iya kan? Karena Sofi pengennya uang, pengennya dapat jabatan, diakui orang. Akhirnya Sofi semangat belajar, Mam. 24 jam baca kitab Ihya, 24 jam baca tafsir. Tujuannya hanya uang. Awal uang. Tapi kamu sadar ketika Sofi bangkit ada dua. Sofi semakin dekat kepada Allah, dan Sofi tahqiq secara keilmuan, akhirnya menyebarkan ke umat dia tidak bodoh. Coba nggak ada dikasih bekal hubbul jah. Sudah, saya nggak mau belajar, saya nunggu kematian saja. No. Akhirnya ya Sofi nggak belajar gitu kan. Nah, berarti hubbul jah itu juga kadang penting. Sababan li ihya il ulum gitu. Syahwat ini penting agar keturunan itu ada. Loh, kalau kamu tidak punya syahwat, piye? Diajak, kapan kamu menikah, Imam? Apa itu? Saya tidak suka saya. Terus nunggu mati saja. Akhirnya tidak ada kan keturunannya anak cucu Adam yang dari darahnya Imam, tidak ada. Ya. Pindah ke Sofi, syahwat juga tidak punya. Loh, tidak ada keturunannya Nabi Adam. Berarti syahwat ini juga penting, begitu. Cuma syahwat ini dalam agama kita itu diatur. Syahwat yang liar ini, ya toh, perlu juga dipertemukan dengan cara yang baik sehingga keliarannya menjadi keberkahan. Dengan bagaimana? Dengan model pernikahan. Wa hadza mutawaqqa'un fi hadhil ulum. Nah, kalau ilmunya ilmu akhirat, ada harapan seperti ini. Mutawaqqa'un itu diasumsikan Sofi yang menggeluti ilmu akhirat yang terjadi nanti seperti ini.
Fa'ammal khilafiyatul mahdatu, kalau ilmu khilafiyah murni, perdebatan ulama fikih murni, wa mujadalatul kalami, dan perdebatannya ilmu kalam, wa ma'rifatut tafari'il gharibah, dan mengenali cabang-cabang yang aneh itu, fala yazidu at-tajarrudu laha ma'al i'radi an ghairiha illa qaswatan fil qalbi wa ghaflatan anillahi ta'ala wa tamadiyan fid dalali wa talaban lil jahi illa man tadarakahu Allah ta'ala birahmati au mazaja bihi ghairahu minal ulumid diniyah. Kalau kemudian yang digeluti santrinya itu ternyata perbedaan murni, khilafiyah ulama urusan fikih saja, kemudian perdebatan ilmu kalam saja, cuma mengenali cabang-cabang ilmu yang aneh-aneh, cara bikin aplikasi, cara bisa menjadikan Shopee cepat, cara bikin aplikasi untuk bisa download cepat. Ini kan ilmu-ilmu yang gharibah. Guys, kalau kamu fokus ngurusi ini, fala yazidu tajarrudu laha ma'al i'radi an ghairiha, maka berkonsentrasi dalam ilmu ini serta tidak mau dengan ilmu yang lain, yang terjadi apa? Fala yazidu, tidak menambah apapun, illa qaswatan fil qalbi, yang terjadi adalah kerasnya hati. Wa ghaflatan anillahi ta'ala, lupa kepada Allah. Wa tamadiyan fid dalali, dan akan melanjutkan pada kesesatan. Wa talaban lil jahi, justru yang akan ia cari adalah pangkat dan kedudukan. Illa man tadarakahu Allah ta'ala birahmati, kecuali orang yang oleh Allah dibenahi, diperbaiki dengan rahmatnya Allah, seperti itu. Au mazaja bihi ghairahu minal ulumid diniyah, atau mungkin orang ini terselamatkan karena ia selain mengkaji ilmu-ilmu yang gak begitu penting tadi, dia masih belajar tentang ilmu agama, maka masih ada harapan untuk diselamatkan. Wala burhana ala hada katajribati wal musyahadati fanzur wa'tabir wastabsir litusyahid tahqiq dzalika fil ibad wal bilad wallahul musta'an. Karena kalau misalnya seperti misalnya di Ma'had At-Tamimi, pagi Shopee, malam Shopee, apa yang terjadi? Qaswatan fil qalbi, saya yakin hati kamu akan liar, keras. Kemudian yang kedua, yang terjadi apa? Ghaflatan anillah, kamu juga akan lupa kepada Allah. Urusannya duit Shopee, chattingan, duit, putrek itu. Wa tamadiyan fil dalal, kalian akan semakin sesat. Wa talaban lil jahi, yang kamu cari adalah pangkat. Kecuali, nah ini lebih kecuali ini, kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dengan rahmatnya, dibenahi oleh Allah dengan rahmatnya, atau dia itu takdirnya mengkaji tidak hanya urusan ilmu dunia tapi juga ilmu agama. Tapi Imam Al-Ghazali mengatakan wala burhana ala hada, tapi ini saya tidak punya dalil loh ya. Coba saya menyimpulkan kayak gini, saya tidak punya argumen loh. Lain ditanya, Imam Al-Ghazali kok sampean kok berani sekali, kalau ilmu fikih nanti konsekuensinya begini, kalau fokus ilmu ini seperti ini, kalau ilmu akhirat sampean biarkan, ada kemungkinan nanti bertaubat. Nah, gimana Imam Ghazali ini? Nah, Imam Al-Ghazali di sini di ending tulisannya wala burhana ala hada, tapi ini nggak ada dalilnya loh ya. Nah, katajribati wal musyahadati, ini hanya seperti eksperimen, pengalaman, wal musyahadah, dan fenomena. Artinya Imam Al-Ghazali ini beliau memutuskan seperti ini karena basisnya adalah basis pengalaman.
Basicnya melihat fenomena. Saya lihat orang yang si body viking nggak tobat-tobat. Lek si body tafsir kok tobat ternyata. Nah kira-kira begitu. Makanya kata Imam Al-Ghazali, fandur, kamu lihat saja. Wa'tabir, ambillah pelajaran. Wastafsir, coba lihat dengan mata batinmu. Litusyahid tahqiq dzalika fil ibad, agar kamu bisa menyaksikan pentahkikan apa yang saya sampaikan ini fil ibadi pada hamba-hamba, wal biladi dan di banyak negara, wallahul musta'an, Allah adalah zat yang dimintai pertolongan. Artinya sama Imam Al-Ghazali, kalau kamu pengen lebih mantap, coba kamu lihat sendiri. Jangan-jangan apa yang saya simpulkan itu ya memang seperti itu. Mantap Imam Al-Ghazali ini. Waqad ru'ya Sufyan ats-Tsauri rahimallahu hazinan. Ada satu riwayat ketika Sufyan ats-Tsauri ini rahimahullah dilihat dalam mimpi ini beliau dalam keadaan sedih. Faqila lahu malaka faqala sirna matjaran li abna'id dunya. Wahai Sufyan ats-Tsauri, kenapa kok kamu bersedih dalam mimpi itu? Lalu dijawab oleh Imam ats-Tsauri, saya ini sekarang menjadi toko, menjadi matjar, tempat perdagangannya untuk anak-anak dunia. Yulzimuna ahaduhum hatta idza ta'allama ja'ala qadiyan. Ya tahu? Mereka itu menetap kepada kita. Menetap ini ngaji kepada kita, ya tahu? Hatta idza ta'allama, sehingga ketika mereka itu ngaji, ja'ala qadiyan, ternyata apa yang mereka kaji itu menjadikan mereka menjadi hakim. Jadi Sufyan ats-Tsauri ini tak kasih tahu beliau adalah salah satu mujtahid selain dari 4 mujtahid yang kita kenal. Jadi dalam mimpi ini saya ini kedatangan santri. Santri ini semuanya ngaji ke saya ilmu fikih. Ternyata pulang-pulangnya mereka itu pengennya jadi qadhi, jadi kepala KUA, kepala apa? Kalau di pengadilan agama itu, yes, kepala pimpinan Kemenak misalnya, yes. Au amilan, ada juga yang ternyata mereka itu mau jadi karyawan, yes, karyawan bank syariah berarti kan? Kalau ngajinya kepada fuqaha ini kan? Au kohormanan, atau dia itu malah menjadi orang yang suka memaksa. Manan, dia itu langsung memberikan keputusan, hei bayar pajak. Nah itu termasuk kohormanan kira-kira. Gak bayar, awas, kamu kena undang-undang sama negara. Oh gitu loh. Akhirnya sedih Imam Sufyan ats-Tsauri, lah kok muridku dadi kono kabeh. Ini coba. Ini Sufyan ats-Tsauri ini santri-santri saya itu ngaji fikih. Kok mereka ternyata cita-citanya urusan mau jadi pegawai, urusannya mau jadi qadhi, ya lah, jadi jaksa, jadi hakim, atau jadi tukang tagih. Baik tukang tagihnya BUMN misalnya, tukang tagihnya bank swasta misalnya. Kok kenapa belajar fikihnya kok mau jadi itu? Itu bersedih gitu loh. Kalau kita padukan apa yang dilihat pada keterangan Sufyan ats-Tsauri ini, ya tahu, justru kalau yang kamu kaji itu urusan ilmu mau'idhah, ya tahu, tujuannya dunia itu masih tidak apa-apa, karena ada kemungkinan kamu taubat. Lek kamu urusannya fikih kamu perdalami, ya tahu, imam mendalami fikih Hanafiyah, fikih Syafi'iyah, fikih Hanabilah, fikih Malikiyah, berbicara lintas mazhab terkait dengan perbankan, akhirnya dia masuk ekonomi syariah, jadi katakanlah komisaris atau jadi manajer di salah satu bank. Pertanyaannya, tujuannya dia ngaji tadi dunia. Yang dia tekuni adalah jabatan dunia. Kapan imam bangkit kepada Allah? Kapan? Nah, tidak bangkit, tapi tetap Imam Al-Ghazali tidak mengeneralisir. Illa man tadarakahullahu birahmati au mazaja bihi ghairahu minal ulumid diniyah.
Tapi masih kemungkinan imam tadi terselamatkan jika oleh Allah diselamatkan. Atau mungkin Allah Ta'ala menyibukkan imam tidak hanya ngaji perbankan syariah, tapi di sisi waktunya imam juga disuruh mengkaji Ihya Ulumuddin, disuruh mengkaji kitab Ayyuhal Walad, disuruh mengkaji kitab Hikam punyanya Ibnu Athaillah. Akhirnya imam itu juga ketika ngomong di perbankan gajian sekian juta, tidak begitu tertarik kalau ingat pada kitab Hikam. Gitu. Sama, kamu ketika kerja pagi hari tadi jam 7 sampai jam 4, lihat Shopee transaksimu luar biasa. Ketika nyampe di sini akhirnya hilang semua kan? Seperti itu gitu. Dan ini penting. Seperti itu. Lek kamu ngurus dunia terus, lihat qaswatan fil qalbi. Begitu. Ngaji kayak gini ini penting. Dari sini bisa saya simpulkan, seorang guru, seorang ulama, seorang kiai, seorang ustadz, muallim, mursyid itu harus paham betul dengan urusan keilmuan yang didalami santrinya. Juga harus paham bagaimana kondisi santri itu sendiri. Karena tujuannya guru ini, tujuannya muallim, mursyid ini endingnya satu. Bukan urusan dunia sejatinya, tapi bagaimana di dunia itu at-taqarrub ilallah, kemudian di akhirat itu selamat. Berat memang seperti itu. Al-wadhifatul rabi'atu, kita ngaji satu kitab saja. Wallahu a'lam bissawab. Nakhtatim hadzal liqa bi qiraati hamdalah jama'atan. Alhamdulillahi rabbil alamin.